ini saya menjadi moderator untuk webinar Spiro QISF PTPP, di mana topik hari ini adalah strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Dan pada kesempatan ini, untuk opening speech akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Putut Marhayudi, MM, Kementerian PUPR. Dan untuk keynote speaker, Bapak Novel Arsyad, Direktur Utama PTPP, dan dilanjutkan dua narasumber ahli. Yang pertama adalah Profesor Dr. Aryati, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis. Kemudian narasumber kedua adalah Dr. Santi Martini, Master Kesehatan, Wakil Dekan FKM UNER, dan juga Ketua Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Cabang Surabaya. Dan seperti disampaikan tadi, bahwa webinar ini bisa ada pertanyaan yang akan disampaikan melalui chat, dan kami akan mengambil beberapa pertanyaan yang relevan untuk bisa dijawab oleh narasumber dalam sesi ini. Acara ini diadakan bekerja sama dengan beberapa pihak, khususnya Kementerian PUPR dan juga Direksi PTPP, dan melibatkan juga para ahli dalam bidang kesehatan, dengan harapan pada hari ini webinar ini kita bisa manfaatkan untuk sharing, diskusi, sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal pengendalian COVID-19, dan secara khusus pemahaman mengenai strategi pemeriksaan laboratorium COVID-19, dan juga strategi pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Bapak Insinyur Putut Marhayudi, Magister Manajemen dari Kementerian PUPR. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Peter, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Putut Marhayudi, saya Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi. Yang pertama tentunya kami menyambut baik adanya kegiatan seminar seperti ini dengan mengambil tema strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Karena ini seirama dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya di lingkup Kementerian PUPR, itu dalam rangka pencegahan daripada COVID-19 sudah menerbitkan yang namanya Instruksi Menteri PUPR nomor 02 tahun 2020, di mana di situ diatur berkaitan tentang protokol penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana dalam perspektif penyelenggaraan jasa konstruksi itu ada 4 perspektif, yaitu dari perspektif sistem pengadaannya, kemudian kontrak konstruksinya, kemudian keselamatan konstruksinya, dan yang terakhir terkait tentang mutu konstruksinya. Itu yang sudah tertuang di dalam Inmen 02 tahun 2020, di mana tadi yang saya sebutkan tadi protokol penyelenggaraannya, kemudian yang kedua isinya adalah terkait tindak lanjut kontrak konstruksi ketika terjadi penghentian sementara. Karena apa? Karena 3 hal. Yang pertama, lokasi daripada paket pekerjaan tersebut itu merupakan epicentrum daripada pandemi. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang ada di dalam site atau di lapangan itu sudah terpapar. Kemudian yang ketiga, sudah terbit dari surat keputusan kepala daerah yang menyatakan bahwasanya daerah tersebut kahar, lokasi di mana proyek tersebut masuk dalam kategori kahar. Nah, ini sudah tercover di dalam Inmen bagaimana tata caranya. Dan yang terakhir,
isi dalam Inmen itu adalah protokol terkait tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya di dalam lingkup Kementerian PUPR. Itu juga sekarang tidak perlu lagi yang namanya pembuktian, pendaftaran itu secara face-to-face, tapi bisa dilakukan secara online. Bahkan kami sedang menyusun untuk tanda tangan kontrak pun nantinya itu bisa dilakukan desk to desk, tidak harus face-to-face. Semua ini dalam rangka untuk mencegah penularan dari COVID seperti tema yang diambil pada siang hari ini. Dan yang terakhir kami informasikan juga kepada teman-teman sekalian yang mengikuti Vicon ini, saya sedang ditugaskan untuk menyusun yang namanya new normal dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang isinya juga menyangkut masalah 4 protokol, baik itu protokol umum, itu menyangkut masalah tempat kerja, kemudian dalam konteks penyelenggaraan, dan protokol-protokol lainnya yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit aturan tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh teman-teman pada siang hari ini dengan melaksanakan satu kegiatan webinar dengan mengambil tema untuk strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja, ini saya kira sangat baik sekali dan kami dari Kementerian PU menyampaikan apresiasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan webinar. Semoga ada masukan-masukan atau kesimpulan yang konstruktif daripada hasil webinar ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Peter. Terima kasih Bapak Putut Marhayudi atas support dan kesempatan boleh hadir di webinar ini dan juga membuka secara resmi webinar ini. Dan penyampaian Bapak pada hari ini akan menjadi referensi bagi kita secara khususnya perusahaan-perusahaan atau jasa di bidang konstruksi. Baik, selanjutnya sebagai keynote speaker pada hari ini adalah Bapak Novel Arsyad, Direktur Utama PT PP Persero Tbk. Kami persilakan, Pak Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut yang sudah memberikan opening speech, di mana ini sangat berguna Pak di bidang usaha konstruksi yang saat ini berjalan, dan di mana bidang usaha konstruksi ini sangat terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Terima kasih Bu Santi, Bu Aryati sebagai pembicara hari ini yang telah menyempatkan waktunya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Pertama-tama saya sampaikan salam sehat untuk kita semua dengan kondisi COVID yang seperti sekarang ini, dan kita hadapi ini mungkin sudah lebih hampir 4 bulan, dan kita masih terus melakukan semua cara untuk bisa tetap eksis, untuk tetap bisa bertahan, dan kita juga melakukan langkah-langkah untuk bagaimana mengurangi dampak dari COVID ini tadi. Dalam hal ini saya perlu sampaikan ke teman-teman semua atau yang mengikuti webinar ini ataupun yang mungkin nanti juga melihat webinar ini tadi, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah sekarang ini kita lakukan, mulai dari physical distancing, kemudian selalu cuci tangan, kemudian kita juga tangan ini jangan bergerak ke mata, kemudian ke mulut, hidung, untuk mengurangi risiko ini tadi. Nah, ini ada hal-hal yang memang vital sudah harus kita laksanakan. Namun dengan semakin bergeraknya waktu, di mana pemerintah juga sangat berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi COVID-19 ini, kita berharap angkanya ke depan ini bisa segera turun,
sehingga ekonomi ini bisa bergerak dengan lebih baik dan lebih cepat lagi. Dalam proses ini pun sudah kita lakukan berbagai hal, mulai dari WFH, WFO, kemudian WFP, kalau saya bilang WFP di sini work from project, dan juga kita juga ada istilah WFS, work from site. Site di sini kita ada site yang terkait dengan tempat batching plan kita, hal-hal yang terkait dengan penunjang dari suatu project. Nah, semua protokol kesehatan harus kita lakukan, dan kita harus memperketat protokol kesehatannya supaya dalam bisnis yang kita lakukan saat ini, kita tetap harus mensupport bisnis dan kita harus tetap mensupport pemerintah untuk memaksimalkan atau menggelindingkan roda ekonomi yang saat ini terhit cukup besar. Nah, dalam melaksanakan ini, protokolnya yang harus kita perhatikan, dan teman-teman dalam melaksanakan pekerjaan yang terus kita lakukan, baik di site atau di office atau di project, protokol kesehatannya harus semakin ketat. Terlebih lagi kalau kita sebagai pelaku project, banyak seperti di PP ini, banyak project-project yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan di lapangan adalah bagaimana membuat protokol di barak pekerja, yang mana ini merupakan sumber yang paling besar, dimana berkumpulnya jumlah orang yang cukup besar. Sehingga protokol yang harus kita lakukan sudah jauh berbeda dengan yang dulu pernah berjalan di proyek-proyek. Bagaimana kita mengatur barak pekerja, tempat makan, kemudian bagaimana kita membatasi mereka untuk tidak keluar dari proyek, sehingga proyek ini tetap bisa gelinding. Kalau proyek menggelinding, tentunya ekonomi akan bergerak. Kita saat ini memang kondisinya tidak ringan, tapi bukan berarti terus kita harus diam. Bukan berarti terus kita harus meratapi nasib terus, tapi kita harus bergerak dengan nanti mungkin dari Bu Santi, Bu Aryati bisa memberikan masukan-masukan ke kita, sehingga kita bisa memutus rantai ini dan bagaimana tetap kita semangat untuk melaksanakan tugas kita sebagai banyak tugas yang dari negara, kemudian hal-hal lain yang harus kita selesaikan untuk bisa ekonomi di Indonesia ini bergerak terus. Kita tetap harus semangat untuk itu, dan untuk teman-teman yang saat ini sudah lebih banyak melakukan pekerjaan WFO, kita juga harus lakukan rapid ataupun swab test yang dilakukan secara rutin, sehingga kita bisa memastikan bahwa lingkungan yang ada yang masuk ke kantor kita ini memang dalam kondisi sehat. Dan kita di dalam proses kondisi sehat ini pun di dalam kita sendiri harus kita jaga. Kemudian kalau teman-teman yang memang belum bisa untuk melakukan WFO, tentunya melakukan kegiatan di WFH tetap produktif. Tetap kita harus lakukan online yang kita komunikasikan bisa produktif untuk menunjang bergeraknya perusahaan ini. Kemudian teman-teman juga jangan khawatir kalau di rapid atau di swab itu, sebenarnya ini untuk menjaga kita semua, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, perusahaan kita. Jadi lebih kepada itu yang harus kita perhatikan. Dan untuk teman-teman yang ada di WFH, work from home, reportlah terus by online kondisi keluarga Anda, sehingga kita juga bisa mengetahui kondisi keluarga. Kalau kita sudah mengetahui kondisi keluarga, keluarga di situ bisa melihat lingkungannya. Sehingga rantai inilah yang harus selalu kita putus, sehingga kita tahu di mana sih hal-hal yang memang perlu perhatian kita, sehingga COVID ini rantainya semakin lama akan terputus. Sehingga kita juga punya tugas di luar, kehati-hatian kita di luar harus ditingkatkan, dan semakin banyak sekarang perusahaan yang sudah melakukan kegiatan from office ini, tentunya pada saat keluarga kita pulang, kita juga harus melihat mereka kondisinya gimana, kita harus mengedukasi, sehingga jangan sampai mereka bekerja ini pulang ke rumah justru membawa masalah yang baru. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena kalau kita sehat, kita akan lebih mudah untuk membangun perusahaan ini. Kalau perusahaan tumbuh dengan baik, tentunya negara ini akan tumbuh juga dengan baik. Dan kita harus membangkitkan ekonomi.
di Indonesia ini, dan kita harus berikan kepercayaan kepada dunia luar bahwa kita memang serius untuk memutus rantai COVID ini, sehingga tingkat kepercayaan di luar juga semakin tinggi terhadap perusahaan kita dan juga negeri kita. Sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas di Indonesia, kita bisa keluar, dan tentunya juga dari luar bisa masuk ke Indonesia, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan siang ini. Terima kasih sekali lagi ke Pak Putut. Nanti mungkin dilanjut ke Bu Santi dan Bu Aryati, bisa memberikan pemahaman ke teman-teman, memberikan semangat ke teman-teman, bukan hanya kekhawatiran, tapi justru semangat yang harus kita bangun, bukan kita melawan COVID-nya, tapi bagaimana kita melihat COVID ini dan kita mengamankan diri kita, mengamankan lingkungan kita, mengamankan perusahaan, mengamankan negeri ini. Dan tentunya itu akan membuat ekonomi Indonesia akan semakin bergerak. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara semua, dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, dan terus kita semangat untuk membangun negeri ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Novel. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Novel. Yang pertama adalah bahwa roda ekonomi, khususnya juga pekerjaan proyek-proyek konstruksi itu harus tetap bergerak. Dan hal yang paling penting adalah kita tetap menjalankan protokol kesehatan untuk tetap menjaga seluruh karyawan, pekerja, dan termasuk mitra tetap sehat, bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor atau dari site-site activity dari setiap bisnis kita. Hal yang penting yang sudah disampaikan juga tadi adalah bagaimana kita harus melakukan screening, pemeriksaan karyawan, pekerja kita, identifikasi melalui screening ataupun rapid test atau PCR, sehingga kita bisa mengidentifikasi karyawan dan segera kita melakukan isolasi dan juga perawatan bagi pekerja kita. Sebagai informasi, sesuai dengan instruksi dari Bapak Novel sendiri bahwa screening harus kita lakukan, dan sebagai catatan sampai hari ini selama sekitar 7 hari di kantor pusat kita sudah lakukan 769 screening test, dan hasil screening test ditemukan ada 27 karyawan atau pegawai yang reaktif. Tetapi itu dalam proses screening test yang nanti juga akan detail kita akan dapatkan dari narasumber Ibu Aryati. Dan semua sudah dari 27 orang ini sudah kita lakukan swab PCR, dan puji syukur semua hasilnya negatif. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa jika semua pekerja, semua individu benar-benar tertib, itu sampai saat ini untuk di kantor pusat dan anak perusahaan kita temukan masih negatif COVID-19. Namun dari proyek kita juga sudah mendapatkan informasi ada 3 yang positif COVID-19, tetapi semua dalam kondisi sehat atau OTG, dan semua kita bisa saat ini kita isolasi. 1 orang sudah dinyatakan sembuh, 2 masih dalam pemantauan. Walaupun dalam kondisi sehat, kita tetap melakukan isolasi dan di bawah pengawasan para medik. Ya, kita berharap ke depan kita semua sehat sehingga semua bisa menjalankan pekerjaan, tugas, sehingga bisnis kita bisa tetap berjalan dengan baik. Baik, kita melangkah ke pembicara pertama, narasumber Ibu Aryati, yang akan membawakan topik strategi pemeriksaan laboratorium COVID-19, di mana kita akan dapat pemahaman yang lebih jelas apa itu rapid test, screening, swab PCR, sehingga hal ini menjadi jelas bagi kita semua, yang tentu akan menjadi referensi kita dalam hal pengendalian COVID-19, baik di rumah, di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat. Kami persilakan Bu Aryati.